Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Satria, NPM 23.200 dari kelas G. Saya akan mempresentasikan buat ujian tengah semester yang berjudul Mekanisme Hukum Adat dalam Pengelolaan Tanah dan Sumber Daya Alam. Di slide pertama ada latar belakang. Tanah dan sumber daya alam atau unsur vital kehidupan manusia. Dalam hukum adat, tanah atau milik komunal bernilai sosial spiritual. Civil law menekankan kepemilikan individu, socialist law menolak kepemilikan pribadi, tanah dikuasai negara. Yang terakhir ada konflik muncul antara nilai kolektif, hukum adat, dan individualisme civil law. Di slide kedua ada rumusan masalah. 1. Bagaimana mekanisme hukum adat dalam pengelolaan tanah dan SDA. 2. Bagaimana prinsip kepemilikan dalam civil law dan socialist law. Yang ketiga, apa perbandingan kepemilikan komunal dan negara. Yang keempat, bagaimana posisi hak kolektif masyarakat dalam hukum modern. Di slide ketiga, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, memahami mekanisme hukum adat. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip kepemilikan tanah atau civil law versus socialist law. Yang ketiga, ada menganalisis posisi hukum adat dalam hukum nasional. Yang keempat, menilai pengakuan hak kolektif masyarakat adat. Di slide keempat, ada hukum adat dalam pengelolaan tanah. Yang pertama, tanah ulayat, yaitu sumber kehidupan bersama. Yang kedua, dikelola oleh masyarakat adat melalui lembaga adat. Yang ketiga, prinsip kolektivitas, musyawarah, dan keberlanjutan ekologis. Yang terakhir, masalah sistem hukum nasional atau sertifikasi administrasi sering abaikan hak adat. Dan selanjutnya, di slide kelima ada prinsip kepemilikan civil law. Yang pertama, ciri hak milik individu, eksklusif dan mutlak. Yang kedua, tanah atau objektif ekonomi dan diperjualbelikan. Yang ketiga, di Indonesia tercermin dalam UU PA. Yang keempat, konflik hak adat kolektif versus kepemilikan individu. Yang kelima, tanah adat sering tak diakui tanpa sertifikat resmi. Slide selanjutnya ada prinsip kepemilikan sosial law. Negara pemilik utama tanah dan sumber daya alam, individu hanya punya hak pakai. Tujuannya pemerataan sosial dan keadilan ekonomi. Contoh, Tiongkok, tanah desa dikelola kolektif. Uni Soviet, negara kendalikan distribusi tanah. Slide selanjutnya di sini ada perbandingan hukum adat dan socialist law. Aspek hukum adat socialist law yaitu pemilik, komunitas adat, negara, otoritas, desentralisasi atau lembaga adat, terpusat atau pemerintah, tujuan, keberlanjutan dan budaya, pemerataan sosial, sifat, fleksibel, lokal, birokratis, dan center. Selanjutnya di sini ada hak kolektif masyarakat adat. Yang pertama, diakui dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18B Ayat 2. Yang kedua, tantangan, tidak ada bukti administratif dan konflik dengan kepentingan negara atau korporasi. Solusinya, integrasi hukum adat dalam sistem pertahanan nasional, pengakuan sertifikat tanah adat, dan pemberdayaan lembaga adat sebagai subjek hukum. Selanjutnya ada kesimpulan. Hukum adat menekankan kolektivitas dan keberlanjutan. Yang kedua, civil law menonjolkan hak individu. Yang ketiga, socialist law menekankan penguasaan negara. Yang keempat, diperlakukan integrasi nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Yang kelima, tujuan akhir, keadilan sosial dan pelestarian sumber daya alam. Di slide terakhir ada saran. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat pengakuan hak kolektif masyarakat. Yang kedua, pembaruan sistem pertahanan yang inklusif dan akomodatif. Yang ketiga, pemberdayaan lembaga adat sebagai aktor hukum lokal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.